Ini adalah video part ketiga konfigurasi NAT di Juniper SRX. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi source NAT dan destination NAT, dan sekarang kita akan konfigurasi static NAT. Kenapa kita harus pakai static NAT? Karena source NAT itu hanya mentranslasikan source address, sedangkan destination NAT itu hanya mentranslasikan destination address. Kalau kita ingin misal host 3 ini bisa mengakses public network dan public network bisa mengakses host 3, maka kita harus mengkonfigurasi source NAT dan destination NAT. Atau simpelnya kita bisa mengkonfigurasi satu NAT saja menggunakan jenis static NAT ini. Oke, ini soalnya kita akan mentranslasikan traffic yang menuju IP 5.5.5.5 ke 192.168.3.2 yaitu host 3. Kelebihan static NAT ini dibanding source NAT dan destination NAT seperti yang saya bilang tadi, static NAT ini sifatnya bidirectional. Static NAT ini sama seperti destination NAT, dia itu mentranslasikan destination address. Tetapi static NAT ini dia otomatis membuat reverse static NAT. Reverse static NAT itu adalah lawan dari static NAT ini. Kalau static NAT-nya itu mentranslasikan destination address 555 ke 192.168.3.2, maka reverse static NAT itu nanti mentranslasikan source address dari 192.168.3.2 jadi 5.5.5.5. Jadi nantinya si host 3 ini bisa diakses dari public network dan bisa juga mengakses ke public network. Kita tidak perlu mengkonfigurasi NAT 2 kali, kita cukup 1 kali saja menggunakan static NAT. Untuk pembahasan versi artikel atau versi teksnya, teman-teman bisa buka webwitak.com. Di halaman depan harusnya ada tentang tutorial konfigurasi static NAT di Juniper SRX. Atau kalau teman-teman tidak menemukan di halaman depan, teman-teman bisa menggunakan fitur pencarian ini, cari saja static NAT, nanti pasti ketemu. Ini artikelnya ya, konfigurasi static NAT di Juniper SRX. Untuk pre-config-nya, teman-teman pastikan sudah melakukan konfigurasi ini. Ini konfigurasi di VSRX-nya yang ini. Tapi saya konfigurasi semuanya default. Saya hanya menambahkan beberapa konfigurasi seperti rule security policy untuk mengizinkan traffic dari untrust ke zone trust. Kemudian anggota interface dari zone trust ini adalah gigabit 1 sampai 3. Anggota dari zone untrust itu adalah gigabit 0. Sisanya addressing, kemudian routing static untuk routing ke network 888 ini. Dan di router yang ini saya hanya mengkonfigurasi IP address seperti ini. Kalau teman-teman sudah mengkonfigurasi source ataupun destination NAT sebelumnya, langsung lanjut saja, tidak masalah, karena konfigurasi itu tidak berpengaruh di konfigurasi static NAT ini. Karena static NAT ini kita mainnya di host 3, kemarin kan kita mainnya di host 1 dan host 2. Oke, langsung saja. Untuk static NAT kita masuk ke menu atau hierarki security NAT static. Kita buat rule set, namanya misal static group. Ini namanya bebas ya. Di sini kita set traffic direction kriterianya, yaitu from. Kita akan menggunakan zone lagi sama seperti destination NAT. Teman-teman bisa menggunakan interface lain zone ya. Bisa juga menggunakan routing instant. Kita pakai zone yaitu dari untrust zone. Untuk traffic directionnya kita cukup konfigurasi yang from saja. Kemudian kita masuk lagi ke rule. Di sini kita buat rule baru, namanya misal host 3 NAT. Kemudian di sini kita set match kriterianya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa opsi. Yang wajib adalah destination address. Kita isi 555. 5-nya 4 kali ya. Kemudian kita set actionnya static NAT. Kita bisa lihat di sini kita memilih yang prefix. Kita isi alamat IP host 3 yaitu 192.168.3.2.
Kemudian kita buat proxy ARP, security NAT proxy ARP. Proxy ARP ini fungsinya untuk memungkinkan si VSRX ini merespon ARP request yang mencari IP 5.5.5.5. Kita set interface-nya. Karena ARP itu nanti datangnya dari interface gigabit 0, maka kita isi di sini gigabit 0 juga. Kemudian address-nya yaitu 55 tadi. Sekarang kita coba commit dan kita coba cek akses dari host 3 ke public server. Tentunya IP-nya 888 dan berhasil seperti yang teman-teman lihat. Dan sebaliknya dari public server harusnya bisa menghubungi 5555. Nah, ini dia. Kalau kita pakai SSH Rizky 555 juga terhubung. Kita coba masuk. Nah, ini kita masuk ke host 3 lewat SSH ya. Artinya koneksi kita berhasil atau konfigurasi static NAT kita berhasil. Kalau kita di security, kita lihat di show, pakai run dulu, run show security flow session. Di sini ada session yang terbentuk dari static NAT ini. Di IP 5.5.5 ditranslasikan ke 192.168.3.2. Dan nanti sebaliknya ketika kita mengakses dari host 3 ini, host ke host 3 ini, di sini juga otomatis ada session baru. Nih dari IP ini short NAT ya. Ini yang mengubah short addressnya 192.168.3.2 diubah jadi 555. Oke, itu dia konfigurasi static NAT di Juniper SRX.